Shalom saudaraku, firman Tuhan hari ini bagi setiap kita terambil dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Bible berkata, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita pasti akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah, atau jika kita tetap bertekun sampai akhir, atau jika kita setia sampai akhir. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan, dan kesempatan itu ada hari ini, karena kita masih memiliki telinga untuk mendengar firman Tuhan, ini berarti kita masih punya kesempatan untuk berubah, untuk mencabut apa yang sudah kita tanam, kita patahkan in Jesus name, dan kita menanamkan yang baik, yaitu firman Tuhan. Karena selama masih ada kesempatan, marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Praise God, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, menuai apa yang kita tanam. Selama langit dan bumi yang lama masih ada saudara-saudara, maka hukum tabur tuai tetap akan ada. Mereka yang menanam pasti akan menuai. Praise God, haleluya. Mereka yang menanam atau suka menanam kebencian, suatu hari pasti mereka akan menuai kebencian. Sebab itu saudara-saudara, Tuhan sudah peringatkan kepada setiap kita, Yesus sayang saudara dan saya. Itulah sebabnya firman Tuhan ini ada begitu banyak janji, namun juga di dalamnya ada nasihat-nasihat yang tegas. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus mau kita hidup di dalam joy, dalam sukacita. Orang-orang yang menanam kepahitan, orang-orang yang menanam kebencian, mereka tidak bisa mengalami joy with the Holy Ghost, karena mereka akan dikuasai, dirasuk jiwanya dengan amarah, dendam, sakit hati. Dan Roh Kudus tidak tinggal, tidak kerasan, tidak merasa nyaman di dalam hati anak-anak Tuhan yang mengizinkan tumbuh kepahitan, benci, iri hati, amarah. Maka saudara-saudara, Tuhan berkata, janganlah sesat. Tuhan tidak mau dirinya terus dipermainkan. Sekalipun kita sebagai orang yang percaya, tapi kalau kita dengan subur menumbuhkan buah-buah kebencian dari hidup kita, Tuhan tidak mau terus-menerus Dia di dalam rohnya atas Anda dipermainkan. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan itu baik. Suami istri, mari menabur kasih dalam keluargamu. Anak-anak menabur kasih dalam saudara-saudara, maka engkau akan menuai kasih. Kalau suami istri menabur konflik, maka suatu hari mereka akan menuai konflik. Saudara-saudara, orang yang suka menyebar kebaikan, menabur firman Tuhan, menabur kasih, mereka juga akan menuai kasih. Kalau saudara-saudara pernah melihat atau berhati-hatilah kepada orang-orang yang datang kepada saudara dengan membawa kabar-kabar yang buruk tentang orang lain. Dia sedang menanamkan sesuatu yang buruk, dan suatu hari saudara-saudara, dia pasti akan menuai yang buruk. Kenapa? Karena dengan orang-orang seperti ini, saudara harus berhati-hati. Karena suatu hari, saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Suatu hari orang yang sama
akan menjelekkan Anda kepada orang lain. Praise God, haleluya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, janganlah sesat. Saudara-saudara, taburlah firman Tuhan, taburlah kasih. Siapa yang menabur di dalam daging pasti akan menuai kebinasaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus harus menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa jangan engkau mau dirimu terus dipermainkan oleh Satan, karena perbuatan Satan itu nyata: amarah, benci, dengki. Kalau saudara hari ini menanam benih padi, suatu hari tidak mungkin tumbuh namanya jagung atau buah mangga. Suatu hari akan tumbuh namanya buah atau disebut padi, saudara-saudara. Orang yang menabur di dalam amarah, kebencian, kepahitan, suatu hari dia akan menuai buah yang sama. Glory to God. Maka hari ini saudara, saya sebagai hamba Tuhan menawarkan kepada Anda sekalian bahwa di dalam Yesus ada hidup yang baru. Di dalam Yesus yang lama sudah berlalu. Di dalam Yesus di dunia ini apa yang namanya kutuk tidak bisa dipatahkan, tetapi melalui Yesus Kristus. Galatia 3:13 berkata, Dia yang terpaku di kayu salib mematahkan semua kutukmu dan semua kutuk hutang pelanggaran dosa dipaku di sana. Dia yang kudus rela menjadi terkutuk supaya kita semua kutuk-kutuk pelanggaran kita, kutuk-kutuk yang kita tanam yang busuk itu diputuskan in Jesus, Jesus, Jesus. Maka saudara-saudara, terimalah Yesus Kristus dalam hatimu hari ini. Atau saudara-saudara mungkin menjadi orang Kristen yang sudah sejak lahir. Orang lahir dari keluarga Kristen tidak menjamin dia adalah pengikut Kristus, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah berani, nekat untuk berkata, aku hidup, bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Praise God, haleluya. Sebab itu saudara-saudara, Yohanes 3 berkata, kamu harus lahir baru. Karena apa yang lahir dari daging adalah daging, apa yang lahir dari roh adalah roh. Perbuatan daging itu suka menyimpan amarah, menabur kebusukan dan lain-lain. Tapi perbuatan roh adalah dia akan terus menabur firman Tuhan, menabur kasih, menabur kebaikan. Yang terpenting di dalamnya dia melakukan kehendak Bapa di surga. Praise God, haleluya. Glory to God, glory to God, haleluya. Tuhan baik, saudara-saudara sekalian. Nah, saya membaca saudara sekali lagi Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Praise God, haleluya. Perbuatan baikmu itu seperti engkau sedang menanam sesuatu yang baik. Dan apa yang kau tanam pasti engkau akan tuai. Apa yang saya tabur hari ini suatu hari akan saya tuai. Apa yang Anda tabur hari ini suatu hari Anda tuai. Apa yang saya tabur kemarin hari ini akan saya tuai. Apa yang Anda tabur kemarin hari ini Anda tuai. Praise God, haleluya. Janganlah kita jemu-jemu menanam yang baik, menanam firman Tuhan, menanam kasih. Kalau ada orang membuat saudara marah, ini kesempatan, ini lahan yang subur untuk kita menanam kasih, saudara-saudara. Jangan mengumbar amarah kita, apalagi sampai kita menabur kebencian. Di sana iblis akan bertahta. Karena iblis bertahta di hati. Sekalipun mulut kita hari Minggu memuji Tuhan, tetapi iblis yang bertahta di hatimu. Karena Matius 7 berkata, percuma kamu memuji-muji aku, hatimu untuk setan. Mulutmu memuji aku, tapi hatimu untuk setan, atau berpikir hal-hal yang duniawi. Maka saudara-saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Maksudnya apa? Sekalipun tidak baik keadaannya, taburlah firman Tuhan. Sekalipun hari ini ekonomimu masih kurang baik, taburlah yang baik. Kalau bicara soal kebaikan, saudaraku, ada begitu banyak kebaikan. Dan saya percaya dalam hidup saya, yang namanya kehendak Tuhan
itu pasti melakukan kebaikan sekalipun daging kita berontak. Maka firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena waktunya akan tiba kita menuai. Haleluya. Haleluya. Glory to God. Kalau kita tetap setia. Kata tidak menjadi lemah itu artinya apa? Kita tetap setia. Mungkin saudara-saudara sebagai istri mengalami hal yang tidak nyaman dalam keluarga, di dalam saudara-saudara ipar, mertua, suami yang mungkin tidak seindah waktu engkau sedang berpacaran. Tetapi dengar baik-baik, tetaplah menabur firman Tuhan. Tetaplah menabur teladan daripada kehidupan seorang yang percaya. Maka saudara-saudara, engkau akan menuai kehidupan yang baik. Apa yang engkau tanam, engkau akan tuai. Tidak perlu saudara-saudara kita mengumbar kejelekan suami. Tidak perlu kita mengumbar kelemahan ekonomi kita. Tidak perlu saudara-saudara. Kalaupun engkau mengumbar hal-hal itu, maka akan datang teman-teman yang satu jenis untuk mendengarkan umbaran Anda. Lalu terjadilah gosip, makin digosok makin sip. Tetapi kalau saudara-saudara berkata, aku milik Tuhan, keluargaku milik Tuhan, anak-anakku ini adalah milik Tuhan, saya percaya, saya ditugaskan Tuhan, saya duta-duta Tuhan untuk menabur firman Tuhan, menabur teladan Kristus. Maka saya percaya suatu hari, tidak lama lagi, saya tidak menjadi lemah, saya akan menuai apa yang saya tanam. Dan buah di dalam Kristus adalah bicara soal kekekalan. Praise God, haleluya. Saudara-saudara, saya mau tutup kalimat ini. Marilah kita menabur firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu ada banyak taburan. Dan saya percaya iman, pengharapan, kasih. Firman Tuhan adalah kasih. Apapun keadaanmu hari ini, Yesus mengasihi saudara-saudara. Mungkin hari ini saudara sadar ketika mendengar khotbah ini, dan tahun-tahun kemarin engkau pernah menabur yang busuk, yang buruk, dan hari ini buah kebusukan itu sudah engkau tuai. Dan engkau merasa gagal. Tetapi firman Tuhan tidak gagal hari ini untuk memulihkan hidupmu. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan saya berdoa bersama saudara. Rahamba nasanoho harahamba sakeke kanahaya. In Jesus name I pray. Semua kutuk kegagalan, kutuk taburan yang buruk, kutuk sumpah serapah, kutuk yang ditanam yang sekarang berbuah kebusukan, saya putuskan, saya patahkan in Jesus name. New life in Christ, hidup yang baru engkau terima karena Yesus Kristus hari ini. Bukalah hatimu dan izinkan Yesus Kristus bertahta di hidupmu. Dia akan memerintah dan dia akan hidupi engkau di dalam roh, dan engkau menuai bukan kebinasaan yang lalu kebinasaan, tapi hari ini nasibmu, takdirmu, hidupmu, rancangan Tuhan atas hidupmu sudah datang, dan semua yang buruk sudah pergi. In Jesus name I pray. Keputusasaan diganti dengan harapan, kebencian diganti dengan kasih. In Jesus name, Jesus name, Jesus name I pray. Glory to God. Saya Pastor Andy Simon, Sola Fide, Yeshua HaMashiach. Bless you all. Amen.